rasakan kasih-Mu, kami rasakan kehadiran-Mu, kami rasakan pelukan-Mu di tempat ini Tuhan, menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau Bapa yang baik. Kasih-Mu Tuhan, itulah kekuatan bagi kami. Kasih-Mu itu yang menghidupkan kami. Kami ada hari ini karena semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi menjelang siang hari ini, Engkau bersama-sama kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini semua karena kebaikan, karena kemurahan-Mu. Dan kami percaya kami datang, kami akan peroleh anugerah yang luar biasa daripada Engkau. Jeripayah kami datang ke tempat ini tidak akan sia-sia. Kami pulang akan membawa kemenangan yang daripada Engkau. Kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami bawa berkat-Mu, kami bawa anugerah-Mu, kami bawa kesembuhan yang daripada Engkau, kami bawa kelepasan, pemulihan, kami bawa mukjizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang tiba waktunya Tuhan, Kau berfirman Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami mau bawa pulang firman-Mu itu juga Tuhan, karena kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Kalau kami bawa firman-Mu, kami simpan dalam hati kami, berarti kami bersama dengan Engkau. Di situ ada kemenangan yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami rendahkan diri kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap, kita berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Saya suka cita sekali, saya lihat semakin hari semakin bertambah banyak. Luar biasa. Haleluya, persekutuan doa Roh dan Kuas diberkati Tuhan. Jemaatnya diberkati Tuhan. Haleluya. Sukacita saya Bapak Ibu. Meskipun saya beberapa kali absen ya di tempat ini, bukan karena saya tidak bersama-sama Bapak Ibu, tidak bersama dengan Roh Boas, tetapi kesibukan. Saya sekarang juga ambil kuliah lagi S3. Tugasnya begitu luar biasa ya. Sesuatu yang nggak saya bayangkan waktu daftar. Ternyata wow. Tapi nggak apa-apa, itu pikul salib yang harus saya pikul ya. Haleluya. Puji Tuhan. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Luar biasa ya. Selalu luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini saya juga sesuatu yang luar biasa, saya datang bisa full tim Bapak Ibu ya, full tim saya bersama. Kalau istri saya pastilah ya, saya nggak pernah pergi tanpa istri saya, ke kamar mandi pun sama istri saya ya, sudah paten, bukan dua melainkan satu gitu ya, itu paten juga. Tapi saya ditemani anak saya, yang satu kemana tadi? Lagi di kamar mandi ya. Yang satu udah pernah kesini, ini yang paling kecil, biasanya dia tinggal di New Zealand. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ikut datang kemari ya. Yang besar tadi yang baru keluar. Baru kali ini Bapak Ibu perdana saya ditemani full team. Ya. Tapi itu maksud Tuhan yang luar biasa, karena hari ini saat saya tanya sama Tuhan, firman apa Tuhan buat anak-anak-Mu yang terkasih di Roh Boas? Tuhan kasih hati Bapa judulnya ya, hati Bapa. Dan itu saya rasakan betul, dan saya kebetulan anak saya ikut ini semua karena Tuhan ya, karena ternyata firman-Nya juga hati Bapa gitu. Jadi pertama saya akan bagikan apa yang saya rasakan. Tetapi ini semuanya saya sudah dapat kemenangan, maka saya berani siapkan. Ini ada anak saya. Awal, saya ini kan bapak ya, 2 anak yang tadi saya sebutkan. Saya kalau WA anak saya Bapak Ibu, saya WA,
Padahal anak saya itu selalu pegang handphone, saya tahu. Sebentar-sebentar pegang handphone ya. Hampir handphone itu kayaknya ada linknya di tangan mereka ya. Tetapi kalau saya WA mereka, saya telepon mereka itu, Bapak Ibu udah ada yang tahu ya, langsung jawab, tidak dijawab. Mungkin tidak dibaca begitu ya. Nah ini anak saya yang nomor 1. Ini wajahnya mirip saya. Yang kedua mirip istri saya. Tuhan itu baik, adil ya. Haleluya. Tapi ini sekarang itu cerita kemarin ya. Jadi saya kalau WA anak saya, besoknya mungkin baru dibaca, 2 hari kemudian baru dibaca begitu ya. Saya ini bapaknya dia. Hatinya di mana? Sebentar 5 menit saya lihat handphone saya belum dibaca. 5 menit lagi saya lihat belum dibaca, saya WA anak saya. Tiap sekian menit saya lihat selalu. Saya punya kerinduan anak saya menjawab WA saya. Saya punya kerinduan anak saya segera merespon saya. Ya. Saya telepon. Diangkat nggak Bapak Ibu? Enggak juga. Saya nggak tahu karena handphone anak saya ternyata silent seperti handphone bapaknya. Anak itu gambaran orang tua ya. Handphone saya tuh nggak ada yang saya kasih suara. Jadi saya telepon dia, tidak diangkat. Saya telepon tidak diangkat. Tapi harapan saya setelah dia melihat handphone, dia tahu ada miss call, dia langsung telepon saya. Saya tungguin sampai malam mau tidur. Saya masih lihat sudah dibaca atau dia miss call saya balik. Enggak juga. Haleluya. Kalau kayak cita-cita tuh nyanyinya sakitnya tuh di sini di dalam hatiku gitu ya. Itu yang saya rasakan. Dan saat malam itu saya rasakan seperti itu. Tuhan bilang di hati saya, itu hatiku nak. Itu hatiku. Saya tunggu anak-anakku. Seperti engkau menunggu anakmu. Tidak direspon. Suatu ketika saya suruh anak saya lakukan tugas. Nak, papi bantuin ini. Karena papinya ini kan seperti Bunda Pori. Bisanya kalau bahasa Inggrisnya ya cuma yes, no, I love you. Ya. Bisa yang lain tapi belepotan gitu ya. Jadi saya minta tolong bahasa Inggrisnya ini papi dikasih, saya kasih. Tuliskan. Nulis itu kan nggak lama ya. Tapi sempat sampai 5 hari belum dituliskan. Setiap kali juga saya lihat handphone saya belum ditulis. Setiap kali lihat handphone saya belum dikirim. Waduh. Ini cita-cita masuk lagi ini ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, itu hatiku. Hatiku menantikan anak-anakku yang tidak merespon panggilan. Saya bisa rasakan yang namanya hati Bapak. Ya. Begitu anak saya merespon, wah, ya. Meskipun 5 hari kemudian dituliskan dengan perkataan minta maaf, waduh senangnya setengah mati. Ya. Itu pula hati Bapak. Ya. Anaknya merespon itu senang pakai banget. Ya. Jadi Tuhan kasih di pengertian, pewahyuan kepada saya ini loh aku yang menantikan anak-anakku selalu. Kelihatannya, kalau saya tanya sama anak saya, kebetulan waktu itu kami sempat sharing sama anak saya dewasa, saya bilang, yaitu orang itu jadi orang tua menantikan anaknya, mau anaknya itu dekat, mau anaknya selalu merespon,
Ya, mungkin maminya juga ngomongin anak-anak, ya, memberitahu sakitnya hati. Ya, langsung sekarang mereka puji Tuhan sudah berubah. Ya, kalau saya telepon nggak pakai lama, belum ada miss call semua diangkat. Ya, haleluya. Tetapi itu yang saya rasakan, Tuhan itu menantikan kita seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan itu menantikan kita selalu merespon Dia. Waktu saya sharing sama anak-anak saya pertama kali tidak merasa sesuatu yang salah di dalam hidup. Tidak merasa, oh itu buat mereka normal. Ya, buat mereka sesuatu yang normal. Mungkin itu juga kita yang merasa, oh kita sudah berdoa, kita sudah baca Alkitab, kita sudah melakukan semuanya, tetapi itu hanya rutinitas. Ya. Tuhan mau kita tidak seperti itu. Saya tuh begitu anak saya merespon semua sekarang kalau saya telepon, wah, hati saya sukacitanya melebihi dapat undiannya Bunda Kori ya. Karena saya nggak pernah dapat, jadi ngomongnya begitu. Karena saya nggak pernah merasakan dapat undian, jadi saya merasakan memang senangnya melebihi undiannya ya. Tetapi betul, sukacitanya luar biasa. Dan itu saya bisa rasakan hati Bapak itu seperti itu. Merespon anak-anaknya itu sesuatu yang dia tunggu-tunggu. Suatu ketika, meskipun waktu itu anak saya belum dipulihkan Tuhan, dia bilang, Pap, kalau kebutuhan dia langsung cepet ya hubungin saya. Pap, tolong nanti pulang dari kantor bawakan ini gitu ya, produk saya. Padahal hari itu saya nggak ke kantor. Ya, hari itu saya nggak ke kantor, saya sibuk di luar. Saya lihat sudah jam 4 sore, kantor tutupnya jam 5. Tapi saya tangkap hati Bapak. Saya punya hati Bapak. Saya berangkat ke kantor, saya nekat berangkat ke kantor. Hanya untuk mengambilkan, saya tahu datang ke kantor pasti waktu saya tinggal 20 menit mungkin ya. Belum kantor tutup. Tapi ya sudahlah, saya berangkat ke kantor untuk memenuhi keinginan anak saya. Ya, saya berangkat, saat itu hujan deras, nekat berangkat sampai di jalan depan tuh ternyata banjir. Kan tahu ya Semarang kali ini banjir gitu ya. Tadi malam juga kali ini banjir, saya nggak ikut Zoom. Semarang kalinya banjir. Di satu tempat saya akhirnya berhenti. 1 jam saya menunggu, saya cuma jalan 10 meter. 1 jam demi kebutuhan anak saya satu. Jadi itu hati Bapak. Meskipun saat itu mungkin sakitnya tuh di sini, tapi anak-anak Bapak itu tetap mau mengasihi, mau tetap berjuang untuk kebutuhan anaknya. Ya. Istri saya tanya, "Udah jam berapa ini kamu ke kantor?" Saya bilang, "Saya harus ke kantor karena ada pesanannya anak saya." Ya. Itu hati Bapak. Saya percaya Bapak kita yang di surga juga seperti itu. Meskipun kita ini hanya datang kepada Dia saat kita membutuhkan, saat kita butuh pertolongan kita datang. Seperti anak saya hanya butuh pertolongan, kalau butuh sesuatu baru telepon papanya. Tapi papanya tetap mengasihi. Ya, meskipun harus saya perjuangan, hujan deras, lihat wipernya udah paling cepet aja, lihat jarak pandangnya sedikit, apalagi mata tua begini ya. Tapi itu tetap saya jalan. Dan saya pun merasakan saat itu, ini loh, Tuhan juga seperti ini. Ya. Dia mati di kayu salib, Dia menderita demi kita. Dan saya percaya Tuhan meskipun
kita ini hanya perlu saat kita butuh sama Dia. Saat anak-anak Tuhan itu biasanya datang kalau apa Bapak Ibu? Butuh. Kalau perlu sujudnya benar-benar. Ya doanya biasanya doa 15 menit kalau pas kesesakan. Kalau masuk dalam lembah kekelaman di titik terendah, wah, doanya berjam-jam. Ninggalin gereja aja berat. Ya. Ibadahnya sudah selesai, petugasnya mau ngunci pintu, orangnya belum pulang yang satu ini, gitu ya. Tetapi bukan seperti itu yang Tuhan. Meskipun kita perlu hanya kita ingat Tuhan saat kita butuh, Tuhan tetap. Dia Tuhan yang setia. Ya, saya tahu betul hati Bapak. Seperti saya mengasihi anak-anak saya. Kemarin pun anak saya begitu bilang, kemarin anak saya beli sesuatu dipasang langsung meledak begitu ya. Karena 1400 watt dibelinya 200 watt gitu ya, pasti meledak gitu ya. Ya gak cukup. Dia bilang, "Pap, belinya di mana?" Stabilizer. "Pap, belinya di mana?" Hati Bapak, saya bilang, "Sudah." Nah, saya bilang, "Belinya di sini. Yang seperti apa, Pak? Harusnya yang kayak apa?" Waduh, ini repot menerangkannya. Hati Bapak bilang, "Sudah, kamu duduk di rumah, Papi belikan." Ya, itu hati Bapak. Yang saya tahu itu hati Bapak, itu harus seperti itu. Dan saya percaya Tuhan kita lebih dari saya. Yang cuma bilang butuh stabilizer yang kayak apa, sudah Papi belikan. Tuhan di surga juga seperti itu. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Tadi di dalam perjalanan yang luar biasa, saya dengarkan anak saya yang kecil ngobrol begini, "Saya nanti mau nikah umur berapa tadi?" Umur sekian, kayaknya malu, jangan. Saya tidak mau mempermalukan anaknya. Hati Bapak nggak mempermalukan anaknya. Saya tanya, "Lu kok tua sekali?" Saya bilang, "Apa nggak kelamaan? Nanti maminya nggak gendong-gendong cucu gitu kan ya?" Dia bilang, "Saya harus mengumpulkan uang dulu, Pak." Itu tadi dia bilang, anak satu untuk sekolah sekian, untuk kehidupan sekian, saya mau punya anak 2 sekian, saya punya uang sekian, saya baru mau menikah. Karena sewaktu aku ada apa-apa dengan saya, anak saya bisa hidup. Baru tadi perjalanan dari Semarang ke Surabaya, dia belum berkeluarga, belum punya anak aja punya hati Bapak, dia bisa mikir seperti itu. Apalagi Tuhan kita yang ada di surga. Dia selalu lebih, mau lebih menyediakan segala sesuatu buat kita. Amin. Itu versi saya dapat pewahyuan dari Tuhan seperti itu. Kita buka sekarang. Firman Tuhan harus ada ayatnya ya. Saya ingin kita baca semua di perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu ada di dalam Lukas 15 ya. Cuma kita nggak usah baca semua. Bapak Ibu semua sudah pernah baca pasti kisah ini. Ya, ada anak sulung dan bungsu. Yang bungsu meminta bagian hartanya, kemudian dijual semua. Dia pergi berfoya-foya. Kemudian saat itu negeri itu sedang baru kelaparan, akhirnya dia uangnya habis, jatuh miskin, sampai makan pun tidak bisa. Dia terus bekerja di peternakan babi. Dia mau makan ampas babi saja tidak diizinkan. Terus dia ingat di rumah bapakku, di rumah bapakku orang-orang bawahannya aja makannya mewah, makanannya berlimpah. Aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan bilang, aku tidak layak lagi menjadi anak Bapa. Itu kira-kira kisahnya ya. Terus kita baca mulai ayat yang ke-20. Saat anak itu kembali kepada orang tuanya, maka kita baca yang Lukas 15 ayat yang ke-20.
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium. Itu Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan itu seperti ini. Meskipun hartanya habis, sudah dihabiskan, meskipun sudah meninggalkan dia, saat anak itu, Tuhan itu selalu punya kerinduan. Seperti saya tadi ya, lihat handphone terus, berharap anak saya merespon, anak saya balas WA saya, anak saya telepon balik ke saya. Demikian juga Tuhan. Anak yang hilang, Tuhan tidak cuma menunggu duduk diam, tetapi yang akan kembali, Tuhan akan berlari menyongsong dia. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Itu betapa kasih Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan kepada anaknya. Meskipun anaknya mungkin setengah-setengah sama Tuhan, mungkin anaknya kalau butuh saja ingat Tuhan, tetapi saat kita itu mau berbalik, kita mau bersungguh-sungguh sama Tuhan, ini bukan cuma kita datang menemui Tuhan, tetapi Tuhan yang datang menyongsong kita, merangkul kita. Itu kerinduan dia. Kerinduannya adalah anak-anak itu dekat sama dia. Meskipun kalau di perumpamaan ini hartanya sudah habis, tetapi apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan itu tidak pernah kekurangan untuk memberikan kepada kita. Ya, meskipun kita sudah kasih karunia dulu sudah kita habiskan, kita tidak bersyukur kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita bertobat, kita kembali, Dia Tuhan yang akan menyediakan. Amin. Amin. Ayat yang ke-21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kaki. Itu Tuhan, Bapak Ibu. Hati Bapa itu seperti itu. Kalau kita kembali kepada Dia, tidak cuma kita disongsong dipeluk, tetapi kita diberikan jubah. Artinya ada kemuliaan Tuhan yang lagi diberikan kepada kita. Ya, dikenakan cincin, dimeteraikan. Orang kalau nikah pakai cincin ya, dimeteraikan kembali menjadi anak Allah. Tuhan mau kita itu diikat sama Dia, supaya kita tuh tidak lagi seperti anak bungsu ini pergi meninggalkan Dia. Tuhan yang mau mengikat kita, Tuhan mau kita ini tinggal di dalam Dia. Artinya apa Bapak Ibu? Saat anak itu kembali, Bapak itu menerima meskipun sebetulnya bagiannya sudah habis. Dia sebetulnya sudah tidak punya hak lagi di dalam rumah itu, tetapi Tuhan bukakan pintu. Bapak itu bukakan pintu buat anaknya supaya dia tinggal di dalam lagi. Artinya Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dia mau kita itu tinggal di dalam Dia, melekat sama Tuhan. Berapa dari kita saat teduhnya bolong-bolong, Tuhan itu mau, Tuhan itu mau kita itu dekat sama Dia. Tuhan mau kita tuh seperti anak bungsu tadi kembali ke rumahnya. Artinya tinggal bersama-sama Tuhan. Artinya Tuhan mau dekat sama anaknya. Saya tahu ada, tapi di sini nggak ada ya. Saya tahu ada jemaat di luar sana itu kalau
berdoa, kalau tidak berdoa sendiri selalu cari pendeta untuk mendoakan. Setiap ada masalah carinya pendeta untuk didoakan. Ada pendeta datang, pendeta dari manapun, mungkin seperti dari luar negeri sampai keluar kota dia kejar, dia datang untuk dia bisa didoakan. Untuk bisa didoakan, ya. Padahal Bapak Ibu, Tuhan mau dekat sama kita semua. Tuhan mau kita ini diam duduk di kakinya, kita puji nyembah dia, terus kita berdoa sama dia secara pribadi. Seperti perumpamaan ini, Tuhan mau, ayo kembali ke rumahku, ayo kembali ke pelukanku. Itu hati Tuhan, hati Bapa. Bukan terus didoakan sama pendeta, salah, tidak salah. Sama punya hati tadi. Saya waktu Bunda panggil saya ke sini untuk tanggal ini, Tuhan kasih di hati saya, nanti habis ibadah yang kamu doakan yang mau minta doa sama kamu. Saya bilang, Tuhan, iya Tuhan. Didoakan pendeta, cari pendeta didoakan, tidak salah. Memang pendeta itu tugasnya mendoakan. Tetapi harus combine, maksud saya harus balance. Kita juga punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan semuanya kita cari pendeta untuk mendoakan. Tuhan mau dekat sama kita. Hati Bapak itu pengen kita dekat. Seperti saya tadi cerita, saya pengen anak-anak saya merespon saya begitu saya komunikasi sama dia. Seneng, ya. Yang lagunya tadi cita-cita tak hilang langsung, ya. Sakitnya luntur, sudah saya buang juga, buang jauh. Saya nggak pernah sakit hati, ya. Cuma kerinduannya langsung terobati, ya. Kerinduannya langsung terobati. Seperti itu juga kita harus sediakan waktu sama Tuhan, berdoa pribadi, nyanyi nyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ayat yang ke-23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersuka. Amin Bapak Ibu. Demikian hati Bapa. Kalau kita itu dekat sama Dia, ini loh janji Tuhan. Dia akan sembelihkan lembu yang tambun. Lembu tambun itu lembu yang tidak cuma gemuk tapi sehat juga. Wah, ya, gemoy, ya, yang sehat. Kalau gemuknya sakit tidak disembelih sama Tuhan. Tuhan berikan kepada anaknya yang terbaik. Saya percaya waktu itu yang disembelih adalah lembu yang terbaik, karena hatinya bersukacita, bersukaria, bersukacita. Ya, demikian. Kalau kita dekat sama Tuhan, ya janji Tuhan, kita akan dapatkan sukacita. Amin. Amin. Yang kelaparan tadi, susah makan, minta yang namanya ampas, untuk ampas tahu atau apapun. Biasa kalau di Semarang ampas tahu itu untuk makanan babi, ya. Ampas-ampas saja mau dimakan tidak diizinkan. Tetapi pulang kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, Tuhan akan berikan makanan yang mewah. Artinya kalau kita ini dekat sama Tuhan, janganlah kau takut kau kekurangan. Tuhan sudah sediakan semua.
Hati Bapa itu seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, kita kadang jadi orang ini, kita tubuh daging, kita punya sakit penyakit, ya. Kita punya sakit penyakit, kita pengen pergi ke dokter, kita doa, kita pengen apa? Pengen sembuh, betul? Bapa di surga lebih ingin kesembuhanmu dibanding dirimu sendiri. Itu hati Bapa. Kalau kita nggak punya uang, Bapa di surga itu lebih lagi pengen ngasih uang. Isi dompet, kalau Bunda Kori suka nyanyi. Yen kosong dompet Tuhan mau ngiseke dompet kita, ya. Kita rindu dompet kita penuh uangnya, tapi percayalah Tuhan lebih rindu dompetmu tebal dibanding kau sendiri. Itu hati Tuhan, itu hati Bapa. Kita punya masalah, Tuhan lebih ingin masalahmu selesai secepatnya dibanding kita sendiri. Amin, Bapak Ibu. Hati Bapak itu seperti itu, ya. Tuhan itu mau anak-anaknya itu semuanya baik. Karena di dalam Yeremia itu dikatakan apa? Rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu itu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan itu merancangkan kita, tidak rancangan yang kita anak-anaknya susah. Seperti tadi, hati Bapa itu yang saya rasakan, yang Tuhan kasih tahu dulu, nak hatiku, ya. Anak saya minta sesuatu, semua barang saya berupaya menyediakannya. Tadi saya cerita belum selesai, saya macet mana bisa ambil barang, ya. Akhirnya saya telepon di kantor. Kebetulan mami saya masih aktif kerja, Bapak Ibu, di usia yang 75, ya, masih aktif. Meskipun beliau cuma pegang nocokin keuangan, ya. Tapi semua operasional saya telepon, saya ingat saya masih punya, kalau ayah saya sudah meninggal, saya masih punya bapak, yaitu mami saya. Saya telepon mami saya, ya. Saya telepon mami saya, Mam, saya titip bawa pulang ini. Loh, mami sudah pulang, sudah sampai jalan ini. Oh. Gimana itu? Saya bilang, kan belum jauh ya, Mam. Bisa diusahakan ya? Oh, enggak masalah, mami akan kembali ke kantor. Ya, ternyata dia juga punya hati Bapa, ya. Dia sayang sama anaknya. Akhirnya seorang Uma pulang lagi ke kantor untuk mengambilkan anak cucunya. Tetapi saya lihat hubungannya dengan anak, ya. Saya meminta tolong, saya membutuhkan. Langsung dia mau kembali. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya saat itu di tengah kemacetan, saya bersyukur. Saya bilang, oh Tuhan, ini loh hatimu. Saya rasakan hatimu untuk anak-anakmu, ya, yang mau susah payah, yang mau berrepot-repot supaya anaknya dapat sukacita. Meskipun sudah melangkah pergi dan harus kembali lagi, itu tetap dilaksanakan. Itu hati Bapa. Anak-anak saya ini memang orang mandiri karena mereka sekolah di luar negeri, kemandiriannya luar biasa, ya. Tetapi segala sesuatu kalau saya tahu apa yang mereka mau kerjakan dan saya bisa bantu tanpa mereka ngomong, Bapak Ibu, saya lakukan. Ya. Bukan berarti saya mau memanjakan mereka, tidak. Tapi ada hal-hal beberapa yang mungkin semacam hal-hal teknis, bangunan, apapun, kan mereka nggak tahu. Karena
Nah, sekolahnya tidak seperti itu. Dan tidak pernah hidup di dalam keluarga, maksud saya. Dia waktu kecil sudah pergi semua ke luar negeri. Jadi kami nggak mendampingi sejak mereka lulus SD. Hal-hal yang mereka tahu, ini gimana ya, aku mau ini begini, mau ini begini, ya sudah. Baru mereka baru ngomong cari tukang, cari apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan buat mereka. Saya percaya Bapak di surga juga seperti itu. Bapak itu baru punya keinginan, baru punya pikiran, ya. Kalau kita mendekat sama Tuhan, Tuhan itu akan selalu berikan. Syaratnya apa Bapak Ibu? Dekat sama Tuhan. Syaratnya seperti anak bungsu yang hilang tadi. Kalau kita mau hati Bapak itu betul-betul terlaksana di dalam hidup kita, seperti saya tadi katakan, Tuhan lebih menginginkan pemulihan kita, Tuhan lebih inginkan kesembuhan kita, Tuhan lebih inginkan kita ini diberkati, Tuhan lebih inginkan kita kaya dibandingkan kita sendiri. Mungkin keinginan kita kaya hanya cuma jadi kaya, punya mobil, punya rumah, cukup. Tuhan mau lebih daripada itu. Syaratnya satu, syarat yang pertama, kita harus dekat sama Tuhan. Amin. Betulnya ada ayatnya juga itu. Mazmur 103 ayat 13 kita baca, Bapak Ibu. Ini syarat yang kedua nih. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama Mazmur 103 ayat yang ke-13, 3, 2, 1. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Syaratnya takut akan Dia. Tangkap Bapak Ibu, takut akan Tuhan artinya apa? Kalau ada Tuhan lari? Tidak. Artinya semua ketetapan Dia kita laksanakan. Ya, takut akan Tuhan itu kan juga permulaan hikmat. Takut akan Tuhan artinya kita ini terus berupaya, semua yang Tuhan mau kita genapi. Ketetapannya nggak kita langgar, semua perintahnya kita laksanakan. Amin, Bapak Ibu. Itu syaratnya ya. Nanti akan terjadi kalau takut akan Tuhan itu di Amsal 14 ayat 26 Bapak Ibu. Amsal 14 ayat yang ke-26. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama lagi Amsal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Takut akan Tuhan itu syarat. Ya. Kalau mau hati Bapa itu betul-betul semua keinginan Tuhan digenapi di dalam hidup kita, harus takut akan Tuhan. Yang pertama dekat sama Tuhan, kita investasikan waktu kita, jangan bilang wow sama Tuhan, waduh waktuku aku mau kerja, wah ini repot, baru repot, doanya cepet-cepet gitu ya. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Kalau itu Bapak Ibu dua dulu saja ya, dua dulu Bapak Ibu bisa laksanakan semua, maka janji Tuhan seperti di dalam Matius 7 ayat yang ke-9 sampai 11 itu pasti tergenapi juga. Matius 7, ini ayat yang terakhir kita baca sebelum saya tutup. Matius 7 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Sudah ketemu?
Matius 7 ayat 9 sampai ke 11. Kita baca bersama-sama ya. Matius 7 ayat yang ke-9 sampai ke 11. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Itu janji Bapa. Hati Bapa kita bisa tangkap hari ini. Kita belajar di mana hati Bapa. Tadi versi saya, kemudian versi Alkitab juga sudah, Tuhan pun mencontohkan yang sama ya, hati Bapa. Demikian kalau kita ini menjauh dari Dia, kita nggak menjawab doa Dia. Saya bilang tadi, Bapa lebih menginginkan kita sembuh dibanding kita sendiri. Demikian kalau sakit, saya tadi bilang sakitnya di sini, Bapa lebih sakit dari saya percaya. Ya. Dia menginginkan kita lebih. Kalau kita mau pulih, Dia menginginkan lebih daripada kita untuk pulih. Demikian juga kalau sakit, saya percaya Tuhan lebih sakit lagi dibanding apa yang saya rasakan. Itu hati Bapa. Kita tangkap hari ini hati Bapa. Kita terus mau jadi anak-anaknya, anak-anak Tuhan yang terkenan. Kita kejar perkenanan Tuhan. Dan gak usah muluk-muluk kita keinginan menyenangkan hati Tuhan. Selama kita ini mau mendekat sama Dia aja sudah senang Tuhan. Ya, seperti perumpamaan tadi, anak bungsu kita pulang mendekat, itu Tuhan sudah senang. Apalagi kita terus komunikasi sama Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan. Wow, hati Tuhan itu senang. Lebih dari saya tadi. Dan semua janji Tuhan, ya, Bapak Ibu harus tangkap yang saya omongkan tadi. Punya sakit penyakit, Tuhan lebih menginginkan kesembuhan dibanding yang sakit itu sendiri. Yang berbeban berat, Tuhan mau legakan lebih dari kita. Itu Bapak kita. Kita kalau minta 1.000, Tuhan gak kasih 1.000. 1 juta bahkan lebih. Itu Bapak kita. Amin Bapak Ibu. Kita tangkap hati Bapak hari ini. Kita bisa terus tahu langkah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bagaimana. Saya harap Bapak Ibu menangkap dari apa yang saya sampaikan ya. Jadi biar hidup kita ini seperti tadi, rancangan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, digenapi. Kita jadi anak-anak yang tidak cuma bersuka cita, tetapi anak-anak yang penuh dengan kemenangan. Amin. Mari kita nyanyikan satu buah lagu sebelum perjamuan kudus.
Tuhan Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam dia. Dan barang siapa tinggal di dalamku, dia akan peroleh hidup yang kekal. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang dibagikan buat kita semua. Dan kita akan memakannya menjadi peringatan akan Dia. Ini adalah bukti hati Bapa yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib buat kita semua untuk menebus dosa kita. Bahkan Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita kaya. Dia menderita, dia dicambuk supaya kita yang sakit disembuhkan. Mari kita ucapkan syukur. Karena roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus, kita akan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi cawan ini. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus, darah anak domba yang sudah menyucikan, memurnikan hati kita, bahkan memeteraikan kita. Ada perjanjian darah kita dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Bukankah ini darah Tuhan Yesus yang sudah memeteraikan kita menjadi anak-anaknya? Ini adalah perjanjian baru. Kita akan minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bersyukur untuk kami dengar firman-Mu, kami tahu isi hati-Mu Tuhan, kami tahu hati Bapa sekarang. Engkau
Engkau sangat mengasihi kami, bahkan kasih-Mu itu nggak bisa kami ukur Tuhan. Laut pun kalah dalam Tuhan, langit kalah tinggi dengan kasih-Mu Tuhan, samudra kalah lebar dengan kasih-Mu terhadap kami semua. Dan kami percaya kami anak-anak-Mu di rumah sini Tuhan, kami akan menerima kasih-Mu. Kami akan terima kasih-Mu Tuhan, karena hati-Mu, kami tahu hati-Mu mengasihi kami semua Tuhan. Semua kami yang sudah dengar firman-Mu Tuhan, kami akan lakukan Tuhan. Untuk kami mendekat, kami punya roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga kami tahu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada kesembuhan, ada kelegaan, ada pertolongan yang luar biasa, ada pemulihan yang akan terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan terima mujizat-Mu Tuhan. Saat kami berserah kepada Engkau, saat kami mengangkat tangan kami tahu Engkau turun tangan atas kami, menjamah memulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang disatukan dengan kami Tuhan. Kami rasakan hati-Mu, kami rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.